Perkenalkan lur, nama saya Icang dengan quotes hari ini. Jangankan bangun pagi, bangun rumah tangga bersamamu aja aku siap, Neng. Ya. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengalor film yang tidak usah diragukan lagi lur, bergenre kriminal misteri drama. Film ini berjudul Mystic River tahun 2003. Film besutan Mbah Clint Eastwood yang banjir penghargaan, bahkan menang 2 piala Oscar ini mengisahkan tentang kasus pembunuhan seorang wanita yang nyaris tanpa petunjuk dan melibatkan 3 sahabat masa kecil. Siapakah pelakunya dan apa yang sebenarnya terjadi? Langsung aja kita ke titik pesan dari dulurku Dimas Permana ya. Buat lu Wendy yang suka nonton album film sambil makan, ditunggu utang lu 100.000 lagi. Nah ini contoh betapa emosinya orang yang dipinjemin 100. Wen, balikin Wen, kerja sana, kerja gitu loh. Selot terus tiap hari Wen monggo sekecakan. Berlatar di kota Boston pada tahun 1978, 3 bocil bersahabat yaitu Jimmy, Sean, dan Dave sedang bermain hoki di jalanan sekitar rumah mereka. Namun karena bola hoki masuk ke selokan, Jimmy yang paling berandal di antara mereka pun punya ide untuk mencolong mobil. Namun jelas Sean dan Dave tidak mau. Jimmy yang bosan pun akhirnya iseng menulis namanya di semen yang masih basah. Begitu pula dengan Sean. Namun ketika Dave baru mulai menulis, tiba-tiba datanglah 2 pria yang mengaku-ngaku sebagai polisi dan memarahi mereka karena telah merusak fasilitas umum. Pria yang sebut saja Pak Ijo ini pun bertanya di manakah rumah mereka. Dan ketika mengetahui Dave yang rumahnya paling jauh, Pak Ijo pun membawanya paksa ke kantor polisi. Namanya bocil lur, mereka ketakutan dan Dave pun manut aja masuk ke mobil ya kan. Sedangkan Jimmy dan Sean hanya bisa melihatnya. You brats think it's okay to destroy municipal property? Huh? Across your street. Your mother home. Get the inside. You kids go tell your mothers what you've been up to. Jimmy dan Sean pun melapor ke ayah mereka tentang insiden tadi. Yang jelas curiga jika 2 pria itu hanyalah polisi gadungan. Di lain sisi ternyata kedua pria tadi adalah seorang pedofil. Dan Dave yang disekap telah dilecehkan berulang-ulang kali selama 4 hari lamanya. Sampai akhirnya Dave bisa kabur dari tempat penyekapan itu dan segera masuk melalui hutan pulang ke rumahnya. Orang tua Dave dan warga yang melihatnya pulang pun begitu khawatir. Yang tentunya pelecehan tersebut membuat Dave sangat-sangat trauma. Dan inilah sungai mistis. Dua 25 tahun pun berlalu, ketiga bocil tersebut kini sudah dewasa dan sudah berkeluarga. Mereka tetap tinggal di area tersebut namun sudah tidak lagi bersahabat sejak insiden menyedihkan dahulu. Jimmy pernah dipenjara selama 2 tahun karena suatu kasus dan sekarang dia memiliki sebuah toko. Saat di penjara istrinya meninggal dan putrinya bernama Katie pun harus hidup tanpa sosok ibu dan ayah yang kini usianya sudah menginjak 19 tahun. Namun sekarang Jimmy sudah menikah lagi dengan Annabeth dan dikaruniai 2 anak perempuan yang masih kecil-kecil. Sementara Sean adalah seorang detektif polisi Massachusetts. Dia memiliki istri bernama Lauren yang sudah minggat dari rumah selama 6 bulan dalam kondisi sedang hamil. Sedangkan Dave bekerja sebagai buruh pabrik dan masih trauma dengan masa lalunya yang kelam. Istri Dave bernama Celeste, sepupu dari Annabeth, dan mereka memiliki seorang anak laki-laki. Hari itu Dave pulang bersama putranya dari pertandingan baseball, dan ketika melihat ukiran nama mereka bertiga di jalan, Dave pun kembali teringat masa lalunya yang kelam. Di tokonya Jimmy didatangi oleh putrinya Katie yang minta izin main sama 2 temen ceweknya nanti malam. Jimmy pun mengizinkannya asal tidak pulang larut malam karena besok ada upacara agama adiknya di gereja. Saat balik ke mobil, pacarnya Brandon sudah menunggu. Yang mana Brandon ini pacaran diam-diam dengan Katie lur karena Jimmy tidak menyukainya.
Di malam minggu itu, Dave sedang nongkrong-nongkrong di warkop sambil nonton pertandingan baseball. Lalu tak lama kemudian datanglah Katie bersama dua teman ceweknya yang minum-minum dan berjoget-joget ria. Ain't that Jimmy mom from school? Yeah, Mona said she's a... Saat jam 3 dini hari, betapa terkejutnya Celeste melihat suaminya Dave yang baru pulang dalam kondisi luka cukup dalam di perut dan tangannya. Dave mengatakan jika tadi ada seorang pemalak datang, dia pun berusaha melawan dan pemalak itu melukainya dengan pisau. Namun Dave tidak tinggal diam, dia menghajar kepala pemalak tersebut hingga darah berceceran di mana-mana. Dan Dave sendiri tidak tahu apakah orang itu sudah mati atau belum. Karena Dave menangis ketakutan, Celeste pun menenangkannya, mengobati lukanya, dan meminta Dave segera mandi. Pagi harinya ada seorang bocil yang menelpon 911 dan melaporkan bahwa dia dan temannya menemukan mobil dalam posisi pintu terbuka dan ada darah di dalamnya. Setelah memberitahu lokasi mobil itu, anehnya kedua anak ini tidak mau memberitahu nama mereka dan langsung menutup telepon saking ketakutannya. Polisi pun segera mengecek mobil tersebut dan menyimpulkan bahwa telah terjadi pembunuhan, namun korbannya tidak ada di dalam mobil. It's in the flats. By Penn Park. Me and my friend. What's the location of the car? Sydney Street. There's like this car. Blood and the door's open. Sementara itu Jimmy yang baru bangun ditelepon oleh karyawannya di toko bahwa Katie masih belum datang untuk membantunya bekerja. Mendengar itu Jimmy langsung mengecek kamar Katie yang ternyata kosong dan kasur masih rapi. Itu artinya Katie tidak pulang semalam. Saat itu juga Jimmy pun langsung OTW ke toko sebelum acara agama anak bungsunya dimulai. Sesampainya di sana karena Katie masih juga belum muncul, Jimmy pun menelpon ayah teman Katie untuk bertanya apakah Katie nginep di sana. Namun temannya mengatakan jika mereka berpisah di jam 1 dini hari dan tidak tahu kemanakah Katie pergi setelah itu. Mendengar itu Jimmy pun menganggap putrinya mungkin sedang menginap di rumah temannya yang lain. Setelah itu datanglah Brandon ke toko bersama adiknya bernama Ray yang bisu untuk beli Indomie rasa kuah anggur. Padahal maksud kedatangan Brandon ke sana untuk bertemu Katie yang selalu jaga toko tiap hari Minggu, tapi malah ketemu bapaknya Jimmy yang membencinya. Can I help you, Brennan? I'm looking for some of that tea that my mom liked. It's okay, he worked on Sundays. Are you sweet on my man, soda, Brett? Thanks. Come on, Ray. Di lain sisi, Sean dan rekannya Whitey datang ke TKP mobil yang tergeletak. Dari dompet yang ditemukan, ternyata identitas pengemudi tersebut adalah Katie, Lur. Mengetahui nama itu, Sean pun agak terkejut karena Katie adalah anak dari teman masa kecilnya, yaitu Jimmy. Polisi yang sudah menginvestigasi pun melaporkan bahwa mobil ditinggalkan dalam kondisi pintu terbuka, lampu depan menyala, dan bercak darah di pintu pengemudi juga setirnya. Dari penjelasan tersebut, Sean langsung menganalisis apa yang terjadi dan kemungkinan Katie yang terluka akibat serangan seseorang akhirnya kabur ke dalam hutan. Polisi pun segera menyusuri hutan dan menemukan potongan kain berlumuran darah, juga menyelam di danau sekitar untuk mencari Katie yang mungkin sudah ditenggelamkan. We found the registration in the glove box. Owner is Catherine Mark. Got blood on the driver's door, more blood on top of the steering wheel. Oh, we better call in some divers while we're at it. Dari tokonya Jimmy segera menghadiri upacara agama putri kecilnya di gereja. Namun Katie masih juga belum datang. Sampai akhirnya ketika upacara selesai, Jimmy yang melihat mobil polisi melintas dengan tergesa-gesa pun mengikutinya karena penasaran. Lalu saat berada di TKP, betapa syoknya Jimmy yang melihat mobil putrinya Katie sedang diperiksa oleh polisi. Jimmy pun meminta polisi-polisi di sana untuk memanggil Sean, dan Jimmy juga mendatangkan 3 sepupunya sekaligus preman-premannya yaitu Savage bersaudara.
Setelah bertemu dengan Sean, Jimmy bertanya apa yang terjadi dengan putrinya dan kenapa sampai ada anjing pelacak. Namun Sean hanya menjawab jika seorang polisi sedang mencari keberadaannya. Sampai akhirnya polisi meminta Sean datang ke kandang beruang karena Katie telah ditemukan tewas dalam kondisi yang sangat mengenaskan, Lur. Your location. Make sure he doesn't get through. Oh, Christ. All right, we'll have the father do a positive ID at the morgue. Tak lama kemudian Jimmy bersama satu sepupu premannya menerobos masuk dan polisi pun berusaha menghentikan mereka. Jimmy yang sangat emosional terus memberontak dan berteriak, apakah putrinya ada di dalam sana? Wah, ini aktingnya Om Sean Penn sebagai ayah yang tahu putrinya tewas. Gila, keren banget sih, Lur. Hey, take it easy. That's the father. Jasad Katie pun segera dibawa ke ruang otopsi dan Jimmy akhirnya diperbolehkan untuk melihat jasadnya. Dari hasil otopsi, Katie tewas karena tembakan di kepala. Namun sebelumnya sempat terkena pukulan benda tumpul juga tembakan di bahu. Jimmy dan Annabeth pun mulai ditanya semua hal tentang Katie. Apa yang dilakukan Katie sehari sebelumnya? Apakah ada orang lain atau pelanggan toko yang membencinya? Dan lain-lain, Lur. Jimmy pun memberitahu bahwa ada remaja bernama Brendan yang datang ke toko tadi pagi dan menanyakan Katie. Namun Jimmy yakin Brendan tidak berpacaran dengan putrinya, padahal pacaran backstreet, ya kan, Lur? Jimmy pun sempat agak emosi ketika Whitey menanyakan tentang dirinya yang pernah dipenjara 16 tahun lalu karena kasus perampokan. This neighborhood kid, Brendan Harris, coming to stop a smile like from a kid. 16 years ago, I did a tip for robbery at Deer Island. Listen, the littlest thing could be something right now. Let's forget about that. Let's get back to it. You think of anything at all. Give us a call. Sean dan Whitey pun melaporkan kasus tersebut ke kepala polisi. Penyebab kematian Katie juga Katie yang sempat datang ke warkop di malam harinya, dan mereka masih mengusut siapakah pelakunya. Tak lama kemudian istri Sean yaitu Lauren menelpon. Namun seperti biasa Lauren tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan tidak memberitahu siapakah nama bayi mereka yang telah lahir. Christ, Lauren, at least tell me her name. Setelah itu Sean dan Whitey mencari petunjuk demi petunjuk, mulai dari rumah mbah-mbah di dekat TKP yang mendengar suara wanita menyapa si pelaku pembunuhan, yang artinya Katie mengenal orang tersebut, Lur. Juga adanya suara tembakan. Lalu mereka mendatangi dua teman Katie yang menemani pergi ke warkop, dan di sana Sean mendapat informasi bahwa Katie memang berkencan dengan Brendan. Bahkan mereka berencana kabur diam-diam ke Las Vegas untuk memulai kehidupan yang baru. Jelas Sean dan Whitey langsung mendatangi rumah Brendan untuk menginterogasinya. Begitu mengetahui Katie sudah tewas, Brendan sangat merasa terpukul dan tidak bisa menahan tangisnya. Brendan mengatakan jika dia memang akan kabur dengan Katie ke Las Vegas di hari Minggu untuk menikah dan memulai kehidupan baru. Brendan pun menjawab semua pertanyaan Sean dan Whitey dengan lancar. Tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Lalu Brendan diminta tes poligraf atau tes kebohongan di kantor polisi. Tak lama kemudian adik Brendan yaitu Ray pun pulang bersama sohibnya yang bernama John. We had a couple slices of hot. We have to go meet Eve and Diane. About 8 o'clock. Saturday night, about 8 o'clock. Can you confirm that, Mrs. Harris? He closed his door at 10 o'clock. We were gonna leave Sunday. We were gonna get married when we got there. Okay, Brendan, we're gonna ask you to take a polygraph. There's so much. Sementara itu Jimmy dan Annabeth mengadakan acara duka di rumah yang tentunya dihadiri oleh Dave dan Celeste, karena Celeste adalah sepupu dari Annabeth, ya kan? Dave yang ke teras buat nyebat pun bertemu dengan Jimmy, dan Jimmy sempat menanyakan luka di tangan Dave, yang mana Dave beralasan jika tangannya ketabrak pintu saat memindahkan sofa. Mereka pun ngobrol ngalor ngidul setelah sekian lamanya, sampai akhirnya Jimmy yang menceritakan tentang Katie semakin terbawa suasana dan menangis sesenggukan. Karena kematian Katie begitu mendadak, tragis, dan entah siapakah pelakunya. I just want to hug her. My own little daughter. Do you want me to leave you alone? No, just sit here for a minute if that's cool.
Keesokan paginya di kantor polisi, Brendan sudah tes kebohongan, namun semua jawabannya terbukti jujur dan tidak ada yang mencurigakan, Lur. Whitey juga sudah mencatat nama semua pengunjung warkop saat Katie berada di sana, yang mana tentunya ada nama Dave, ya kan? Mereka berdua pun segera menemui Dave, yang saat itu sedang OTW mengantar anaknya sekolah. Dave pun memberi keterangan bahwa dia pulang dari warkop jam 1 dini hari, sedangkan Katie dan 2 temannya sudah keluar dari sana 15 menit sebelum Dave pulang. Dave juga mengaku sampai di rumah jam 1:15, padahal sebenarnya dia pulang jam 3 dini hari, ya kan? Untuk sementara pertanyaan pun cukup. Dave akhirnya kembali pulang, namun Whitey cukup curiga dengannya. Karena selain perilakunya yang kikuk dan tidak berekspresi, terlihat jelas ada bekas luka di tangannya. I left at 1. They must have left 15 minutes before me. Where'd you go after you left McGill's? Home by 1:15, would you say? Guy is wrong. You saw his hand. You seriously want to take a look at Dave Wall? Setelah itu kedua detektif ini pun lanjut ke rumah Jimmy, dan kebetulan di sana ada Dave juga Celeste yang lagi bantu-bantu. Mumpung ketemu dengan Dave, Whitey yang masih curiga pun bertanya kenapa tangan Dave bisa luka. Dave pun menjawab jika itu disebabkan kecerobohannya yang membuang sampah makanan di mesin penghancur wastafel dan tanpa sengaja mengenai tangannya. Sebuah alasan yang berbeda saat bertemu Jimmy sebelumnya, di mana Dave menjawab tangannya luka akibat ketabrak pintu, ya kan? Mendengar itu jelas Whitey menganggap alasannya terlalu mengada-ada dan mereka pun lanjut menemui Jimmy juga Annabeth. Saat mereka dipersilakan masuk, Celeste pun pamit pulang karena ada urusan di rumah dan Sean segera mengejarnya untuk bertanya-tanya sedikit. Sean menanyakan pukul berapakah tepatnya Dave pulang dari warkop, namun Celeste terlihat panik dan dia hanya menjawab saat itu dirinya sedang tidur, jadi tidak tahu jam berapa suaminya Dave pulang. Karena sebenarnya, Lur, Celeste curiga suaminya lah yang membunuh Katie. Dan cerita Dave yang melawan pemalak bisa jadi hanyalah kebohongan saja. Saturday night, when Dave came in, I was asleep. Think Dave killed Katie? Oh, no, God, I didn't say that. Okay. Well, thanks. Selanjutnya Sean dan Whitey memberitahu Jimmy bahwa Katie memang berpacaran dengan Brendan dan mereka berencana minggat ke Las Vegas. Namun dari hasil tes kebohongan, Brendan tidak terbukti membunuh Katie. Lalu Sean pun bertanya kenapa Jimmy sangat membenci Brendan dan tidak mau putrinya berpacaran dengannya. Jimmy pun menjawab jika ayah Brendan, sebut saja Tuki Min, adalah seorang kriminal yang sangat dibencinya. Maka dari itu dia menganggap Brendan memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Usut punya usut, Lur. Tuki Min minggat begitu saja dari rumah sejak 14 tahun yang lalu. Namun dia masih rutin mengirimkan uang bulanan $500 untuk istrinya. Selain itu, Sean dan Whitey tahu bahwa Jimmy mengerahkan 3 sepupunya yaitu Savage bersaudara untuk menyelidiki kasus ini. Dan mereka meminta Jimmy menghentikannya karena ini adalah urusan polisi. Tapi ya, Jimmy nggak peduli, dia akan tetap mencari pelaku pembunuhan dengan caranya sendiri. I didn't want Brendan Harris or any other dating Katie or any other. I just figured the apple didn't fall far from the tree. So the savages are not policemen, Jenna. Some people don't talk to police. Sesampainya di kantor polisi, peluru yang menancap di jok mobil pun sudah teridentifikasi, di mana pistol tersebut sama persis dengan pistol yang digunakan saat perampokan yang terjadi di tahun 1984 yang berlokasi di toko minuman keras. Sean dan Whitey pun langsung menemui mbah-mbah pemilik toko Hammer itu, yang mana meskipun 2 perampok tidak berhasil ditangkap, namun si mbah sangat yakin jika salah satu di antaranya adalah mantan karyawannya sendiri, yaitu Tuki Min, Lur, ayah dari Brendan. Jelas Sean dan Whitey berpikiran bahwa tersangkanya adalah Tuki Min yang sudah kabur sejak 14 tahun lalu, atau mungkin Brendan yang memiliki pistol ayahnya. Whitey juga masih mencurigai Dave karena penyebab luka di tangannya masih belum jelas. Ditambah lagi istrinya Celeste juga terlihat panik dan ketakutan. Di lain sisi, Celeste cekcok dengan Dave. Dave menyadari Celeste menjauh darinya karena menganggap Dave lah pembunuh Katie. Apalagi saat itu Dave pulang dalam kondisi berlumuran darah. Celeste pun menjawab, ya udah, kenapa kamu nggak bilang aja ke detektif kalau malam itu kamu melawan seorang pemalak? Kan udah beres, kamu nggak akan dicurigain lagi, Dave.
Dave pun tiba-tiba menangis karena teringat pelecehan yang dulu menimpanya, juga mengetahui istrinya sendiri curiga kepadanya. Dave yang semakin stres dan sepaneng pun akhirnya keluar rumah untuk menjernihkan pikiran. Think I killed Katie? Celeste. Dave, why don't you just tell him about the mugger? The mugger! Put me on a 4-day ride. I came to help old Dave. I gotta go out. Saat berjalan di luar, Dave bertemu dengan Jimmy yang lagi ngelamun di teras rumahnya. Mereka pun ngobrol-ngobrol dan Dave menceritakan jika di malam minggu itu dia melihat Katie di warkop yang terlihat sangat bahagia. Mendengar kata-kata putrinya sedang bahagia namun ada orang yang membunuhnya, Jimmy pun semakin merasa terpukul. Dan begitu Dave pergi, Jimmy pun sontak menangis. She looked happy. Keesokan harinya di kantor polisi, ternyata diam-diam semalam Whitey mengecek mobil Dave dan menemukan bekas darah di jok depan juga di bagasi. Gak pakai lama Dave langsung dipanggil ke kantor polisi dan dia ditanya kenapa ada luka di tangannya, kenapa istrinya Celeste terlihat takut dan panik, juga kenapa ada bekas darah di mobilnya. Dave mengaku jika darah di jok depan adalah darahnya sendiri akibat perutnya yang berdarah saat terpeleset manjat pagar besi ketika mau mengambil bola anaknya. Tapi begitu ditanya soal bekas darah yang lebih banyak di bagasi, Dave mengaku tidak tahu apa-apa tentang darah tersebut karena darah di bagasi mobil belum teridentifikasi dan pistol yang digunakan untuk membunuh juga belum ditemukan. Dave pun akhirnya dilepaskan untuk sementara waktu. So I climbed, except I slipped, sliced myself. I don't know anything about any blood in the trunk of the car. So what do we do with Dave? Kick him loose. Setelah dicari tahu lebih dalam tentang sosok Tukimin, ayah dari Brendan, ternyata dulu rekan kriminalitasnya adalah Jimmy juga Savage bersaudara. Namun saat itu Tukimin tidak dipenjara karena dia telah mengadukan Jimmy dan Savage bersaudara yang telah merampok sejumlah $60.000, di mana akhirnya Jimmy beserta Savage bersaudaralah yang dipenjara selama 2 tahun. Bisa dibilang Tukimin ini berkhianat lur demi kepentingannya sendirilah. Dan itulah alasan kenapa Jimmy sangat membenci Tukimin beserta keluarganya, termasuk anaknya Brendan. Sementara itu dua Savage bersaudara melapor ke Jimmy bahwa kepolisian sudah benar-benar mencari tahu siapakah pelaku pembunuhan Katie. Semua orang yang kemungkinan pernah melihat Katie sudah diinterogasi oleh polisi. Sampai akhirnya mereka memberitahu jika Sean dan Whitey saat ini sedang menginterogasi Dave. Mendengar itu kecurigaan Jimmy pun mengarah ke Dave karena semalam Dave juga memberitahu bahwa dirinya sempat melihat Katie di warkop. Saat itu juga Jimmy menemui Celeste dan Celeste memberitai bahwa semalam dia sangat ketakutan melihat perilaku Dave yang semakin aneh. Sampai akhirnya Celeste menceritakan bahwa di hari Minggu sebenarnya Dave baru pulang jam 3 dini hari dalam kondisi berlumuran darah. Meskipun Dave mengaku telah menghajar seorang pemalak bahkan mungkin sampai mati, namun Celeste tidak yakin karena sampai saat ini belum ada berita apapun tentang penyerangan tersebut. Mendengar itu Jimmy pun semakin yakin jika pelaku pembunuhan putrinya adalah Dave. Dengan asumsi psikologis Dave telah terganggu akibat trauma masa kecilnya. Acting kind of nuts lately, almost afraid of him. At 3 in the morning, covered in someone else's blood. There was nothing in the paper. Do you think Dave killed my Katie? Di lain sisi, Sean dan Whitey memanggil Brendan ke kantor untuk ditanya-tanya tentang ayahnya. Namun Brendan tidak ingat terlalu banyak karena ayahnya pergi saat dia masih berumur 6 tahun. Lalu Sean bertanya apakah ayahnya Tukimin pernah memberikan pistol ke Brendan. Dan dengan yakinnya Brendan menjawab tidak. Sampai akhirnya Sean memberitahu pistol yang digunakan untuk membunuh Katie adalah pistol milik ayahnya Tukimin yang digunakan untuk merampok 18 tahun lalu. Brendan pun tetap bersikukuh bahwa ayahnya tidak memiliki dan tidak pernah memberikan pistol kepadanya. Yang mana Sean pun sempat emosi karena dia tahu Brendan telah berbohong. Father having a gun? No. He was 6 when he left. It's the same gun your father used at a robbery 18 years ago.
We were talking about your father's gun. I told you my father didn't have a gun. Father didn't have a gun. You were lying. Setelah Brendan diperbolehkan pulang, Sean dan Whitey kembali mendengarkan telepon 911 saat dua anak kecil melaporkan tentang mobil dengan darah di dalamnya. Sean pun menyadari ada yang janggal, bahwa kedua bocil tersebut mengetahui darah yang ada di dalam mobil adalah darah seorang wanita. Padahal saat itu mobil kondisinya kosong dan mayat Katie ada di dalam hutan, ya kan Lur? Nah Lur, How does the kid know that? How does he know that the blood in the car came? di lain tempat, Savage bersaudara mendatangi Dave dan mengajaknya minum-minum di warkop. Tanpa rasa curiga sama sekali, Dave pun masuk ke mobil, yang mana scene ini mengingatkan kita di awal film ketika Dave diculik oleh predator anak-anak. Sesampainya di warkop, mereka pun ngobrol ngalor ngidul guyonan sampai akhirnya Jimmy pun datang Lur, dan mereka terus minum-minum hingga malam hari. Dave terus dibuat mabuk sampai akhirnya muntah di belakang warkop, tepatnya di pinggiran sungai bernama Mystic. Di tempat yang sepi itulah Jimmy dan Savage bersaudara mendatanginya. Lalu Jimmy menceritakan tentang Tukimin yang ternyata sudah dia bunuh dan ditenggelamkan di sungai Mystic karena telah berkhianat dan memenjarakan Jimmy selama 2 tahun tanpa sepengetahuan siapapun Lur. Nggak ada orang yang tahu Tukimin sudah mati. Itu artinya yang selama ini mengirimkan uang bulanan $500 ke istri Tukimin adalah Jimmy, agar istri dan anaknya masih tenang-tenang aja mengira Tukimin masih hidup. Here's the back door. I cleaned it off the toilet rail. You guys come to make sure I didn't fall in? He was a buddy of mine. He used to visit me in prison. I knelt Ray Harris down right over there and I shot him twice. Once in the What is it you think I did? The whole time because I was holding him under the rope. Mendengar itu, Dave pun sadar bahwa Jimmy mengira dirinya lah yang membunuh Katie. Dave mulai panik dan dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Bahwa ternyata yang dipukulinya bukanlah seorang pemalak, melainkan seorang pedofilia yang saat itu sedang melecehkan seorang anak. Dave yang melihat kejadian itu pun langsung memukulinya berkali-kali agar si anak bisa kabur dan tidak menjadi korban seperti dirinya. Tanpa sadar, Dave membabi buta terus memukuli hingga pria tersebut tewas, yang akhirnya disembunyikan ke dalam jok mobilnya. Lalu mayatnya dibuang ke suatu hutan. Namun jelas Jimmy tidak percaya omong kosong tersebut, apalagi istrinya sendiri yaitu Celeste yakin Dave lah pembunuh Katie, dan juga tidak ada berita ditemukannya mayat seorang pria pedofil. Berkali-kali Dave mengatakan dirinya bukanlah pembunuh Katie, namun Jimmy yang sangat murka terus memaksa Dave untuk mengakui perbuatannya. Everybody shut up! This is my daughter! And I will open you the... Look what you did. Look what you did. Look what you did. Di saat yang sama kita diperlihatkan Brendan yang pulang ke rumah lalu membuka tempat rahasia di plafon kamar mandi dan mengambil seonggok pistol. Ya, Brendan berbohong saat diinterogasi. Sebenarnya ayahnya Tukimin telah memberikan pistol sebelum menghilang 14 tahun lalu, yang mana tempat rahasia tersebut hanya diketahui oleh Tukimin, Brendan, dan adiknya Ray Lur. Tak lama kemudian adiknya Ray yang bisu juga sohibnya John datang, dan Brendan meminta Ray duduk di depannya. Lalu Brendan menunjukkan pistol ayah mereka dan terlihat kepanikan wajah adiknya Ray juga temannya John. Karena jika bukan Brendan pelakunya, satu-satunya yang mengetahui lokasi pistol tersebut hanyalah Ray. Dan itu artinya Lur, Ray juga sohibnya John lah pelaku pembunuhan Katie. Brendan yang emosi pun langsung menghajar John yang dianggap sudah memberi pengaruh buruk ke adiknya. Setelahnya Brendan juga menghajar sang adik karena mereka telah membunuh gadis yang sangat-sangat dicintainya. Lalu tiba-tiba John mengambil pistol yang tergeletak, dan untungnya Sean dan Whitey datang di saat yang tepat. John yang tidak terima dipukuli Brendan seperti itu pun berencana untuk menembak Brendan, yang untungnya langsung dihentikan oleh Sean. Kid, you want to point that toward the floor, okay? I want to dead. Kembali lagi ke Dave, yang mana sekarang kita sudah tahu dia bukanlah pelakunya, ya kan Lur?
Jimmy terus memaksa Dave untuk mengakui perbuatannya dan Jimmy akan membiarkannya hidup. Di mana Dave, pria dengan trauma mendalam, susah bersosialisasi, berkomunikasi, mentalnya mudah terganggu, akhirnya percaya dengan janji Jimmy dong dan mengakui bahwa dirinya pelaku pembunuhan Katie meskipun itu bukan perbuatannya karena Dave begitu takut dibunuh oleh Jimmy. Namun jelas itu hanyalah janji palsu, lur. Begitu Dave mengakui perbuatannya, Jimmy pun langsung menusuknya berkali-kali, lalu menembak kepala Dave dan mayatnya pun dibuang ke sungai mistik. Sungguh tragis kehidupan Dave, gila sih. Semua ini bisa terjadi karena ketidakjelasan dan kesalahpahaman, seperti kasus Yanida yang penuh ketidakjelasan. You know what I mean. If you got that car instead of you reminded me of a dream I had. Pagi harinya Sean pun menemui Jimmy yang sedang duduk merenung di pinggir jalan. Betapa terkejutnya Jimmy begitu Sean memberitahu jika pelaku pembunuhan Katie sudah tertangkap, yaitu Ray, adik dari Brandon, juga sohibnya John yang akhirnya mengakui perbuatan mereka dan sudah menceritakan kronologinya. Jadi begini lur, Ray mengambil pistol ayahnya dan dibuat mainan sama John di jalan. Sampai akhirnya ada mobil melintas dan John yang mengira tidak ada peluru di dalamnya pun iseng menembak ke arah mobil. Dilalah pengemudinya adalah Katie, bahunya terkena tembakan dan karena panik Katie pun kabur ke dalam hutan. Mereka berdua yang tidak mau Katie menceritakan kejadian itu pada siapapun karena nanti mereka bisa dipenjara. Akhirnya dengan nekat gelap mata, Ray memukuli Katie dengan tongkat hoki sampai dia terseok-seok dan masuk ke kandang beruang. Lalu akhirnya John menembak kepala Katie hingga tewas. Yang mana akhirnya John melapor ke 911 jika ada mobil dengan bekas darah di jalanan, namun tidak menyebutkan nama mereka agar tidak dicurigai. Gitu ceritanya lur, ternyata lur. Ray Harris' son, Ray Jr., they just confessed a couple hours ago. O'Shea says they just met the scarer and the gun went off. They were playing with a gun and saw a car come, clutch kicks out. Ray Jr. had a hockey stick. Think about it. Setelah itu Sean bertanya di manakah Dave berada karena semalam Celeste kebingungan mencari Dave yang tidak kunjung pulang dan mengatakan mungkin Jimmy tahu keberadaannya. Sean memberitahu bahwa kepolisian telah menemukan mayat seorang pria pedofil di dalam hutan yang mana dia sudah keluar masuk penjara 3 kali dan Dave akan dipanggil oleh polisi terkait kasus pembunuhan tersebut. Kan mendengar itu Jimmy pun terkejut karena itu artinya apa yang diucapkan Dave semalam bukanlah kebohongan. Namun Jimmy sudah tidak peduli. Dia mengaku tidak pernah bertemu dengan Dave dan terakhir kali melihatnya adalah di jalanan itu 25 tahun yang lalu saat Dave dibawa 2 pria pedofil. Lalu Jimmy berterima kasih kepada Sean karena telah menemukan pembunuh Katie dan dia pun mengatakan seandainya kamu bisa menemukan pembunuhnya lebih cepat. Dari ucapan tersebut jelas Sean menyadari bahwa Dave telah dibunuh oleh Jimmy. Namun Sean tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya bukti. Lalu ketika Sean akan pulang, istrinya Lauren kembali menelpon dan kali ini dia akhirnya berbicara. Lauren meminta maaf atas masalah rumah tangga yang terjadi dan dia akan segera pulang bersama bayi mereka yang baru lahir. When was the last time you saw Dave? That was 25 years ago, going up this street. Thanks for finding my daughter's killer. If only you'd been a little faster. I'm sorry, too. Things have been so messed up. Nora, that's our daughter's name, Sean. I like that. Beberapa hari setelahnya, saat festival parade diadakan, Jimmy masih termenung memikirkan rasa bersalahnya karena telah membunuh Dave. Namun Annabeth berusaha membujuk suaminya itu untuk menghilangkan perasaan bersalahnya karena mereka harus fokus mendidik 2 putrinya yang masih kecil.
Sean dan Annabeth pun lanjut melihat parade yang berkeliling kota dengan kedua putrinya. Begitu pula dengan Sean yang kini sudah bersama Lauren juga putri mereka. Namun tidak bagi Celeste yang masih kebingungan dan sangat sedih mencari Dave. Putra mereka juga terlihat sedih karena ayahnya tidak datang melihatnya di parade. Di akhir film kita diperlihatkan Sean yang memberikan gestur menembak ke arah Jimmy. Itu artinya Sean akan menangkap Jimmy bagaimanapun caranya atas pembunuhan yang dilakukannya kepada Dave demi keadilan. Namun Jimmy hanya membalasnya dengan gestur juga, seolah-olah dia mengatakan bahwa Sean tidak akan pernah bisa menangkapnya karena mayat Dave tidak akan pernah bisa ditemukan. Buyar, gimana? Sudah cukup emosi kan kalian lihat endingnya, Lur? Dan memang ketidakjelasan dan kesalahpahaman kayak gini ini kerap kali terjadi di sekitar kita, Lur. Mulai dari hal kecil sampai hal besar ya kan. Contoh kecilnya aja lah, kayak emak-emak gosip misalnya tetangga pesugihan gitu ya. Itu gosip dari orang pertama, Lur. Entar gosipnya sampai ke orang 10. Wah, udah ditambah-tambahin itu pesugihan, santet, pelihara tuyul, semuanya lah. Contoh besarnya ya jelas seperti kasus Jessica dan Myrna ya kan. Jadi siapakah karakter paling tolol di film ini, Lur? Jelas Celeste, istri macam apa kayak begitu. Assalamualaikum.